secara apa ya? Secara hiperbola lah, hiperbola. Anda tahu hiperbola? Ini dibesar-besarkan gitulah. Walaupun ini bukan sesuatu yang dibesar-besarkan, tapi betul-betul terjadi. Mulai sekarang kita itu bisa memilih Anda dan Anda sama. Itu bisa memilih kelak kalau kita wafat, siapa yang akan menyolatkan kita? Siapa yang akan menyolati jenazah kita? Itu kita bisa pilih mulai sekarang. Walaupun tentu kalau memastikan, yuk tekan tidak. Tapi kemudian ikhtiar untuk menuju ke sana. Bagaimana caranya? Karena kita tahu. Karena kita tahu pentingnya kesolihan, kebaikan orang-orang yang mensolati jenazah kita. Itu penting sekali. Bahkan disebutkan di dalam salah satu hadis, apabila ada jenazah yang meninggal dunia dari kalangan orang-orang yang beriman, kemudian disolati jenazah tersebut oleh 40 ahli tauhid. Oleh berapa? 40 ahli tauhid. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, maka mereka itu akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal tersebut sampai kemudian doanya oleh Allah, dosa-dosanya oleh Allah diampuni. Nah, dosanya oleh Allah diampuni. Karena apa? Kebaikan orang-orang yang mensolatinya. Nah, sehingga saya spill dulu satu. Apa yang kemudian menjadikan kita ini tetap kuat walaupun sesekali goyah, yaitu faktor pertemanan. Baik, kita mulai. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui tentang dunia ini berkaitan dengan musibah. Itu dulu. Musibah, ujian, cobaan, rintangan, sesuatu yang memberatkan hati. Itu ada dua poin besar dulu yang kita harus masukkan ke dalam mindset kita. Nomor satu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang oleh Allah dibiarkan hidup tanpa ujian. Itu nomor satu. Jadi artinya siapapun yang hadir di dunia ini pasti diuji. Jadi orang yang hadir di dunia ini adalah orang yang memang oleh Allah disiapkan untuk mendapat ujian. Bahkan kita telah sebutkan di pertemuan beberapa yang sebelumnya, justru orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian orang-orang solih. Kemudian sekelas di bawahnya, sekelas di bawahnya, sekelas di bawahnya. Sampai kemudian apabila kita berpikir dengan realistis, kalau ada manusia yang pantas untuk tidak diuji dengan dunia, maka tentu Nabi Muhammad manusia yang paling pantas. Ibadahnya, kesabarannya, ketakwaannya, kebersihan hatinya, ketulusannya, itu menjadikan kalau ada manusia yang pantas untuk tidak mendapatkan ujian, maka Nabi Muhammad yang paling pantas. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Anak-anaknya diceraikan. Istrinya meninggal dunia dalam keadaan Nabi Muhammad sangat membutuhkan perannya di dalam dunia dakwah. Paman yang selama ini menopang dakwahnya tiba-tiba wafat bersamaan dengan wafatnya Ibunda Khadijah. Kemudian terusir dari tanah kelahirannya. Kemudian diboikot sahabat dan teman-temannya. Waduh, berat. Putra-putrinya juga diboikot luar biasa. Bisa dibayangkan bagaimana beratnya ujian itu. Kemudian mengenai alam kubur atau kematian, musibah terbesar. Ada salah seorang sahabat yang kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau naja ahadun min dhammatil qadr la naja hadzal 'abdus salih." Wah, ini saya kalau membaca hadis ini mesti ono merinding-merindingnya gitu. Sampai Rasulullah itu ketika mengantarkan salah seorang sahabatnya untuk dimakamkan, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apa? Sekiranya ada seorang manusia yang bisa selamat dari himpitan alam kubur, kalau ada. Artinya di sini kalau ada orang yang memang punya peluang untuk selamat dari dihimpit oleh sempitnya alam kubur. La naja hadza al-'abdus salih. Maka hamba yang soleh ini akan selamat duluan dibandingkan yang lain. Kalau ada orang yang bisa selamat dari kematian, dari alam kubur,
maka orang ini yang paling pantas, kata Rasulullah. Siapa dia? Adalah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam di usia 30 tahun dan wafat di usia 33 tahun. Bayangin, Islamnya cuma 3 tahun. Tapi ketika beliau radhiyallahu taala anhu wafat, disebutkan di dalam hadis, ihtazza arsyur rahman, sampai singgasananya Allah Subhanahu wa taala itu bergetar. Wah, luar biasa. Namanya adalah salah seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Artinya, poin pertama ini masukkan dulu. Memang Anda sedang di dunia. Dan memang dunia ini sunnatullahnya adalah tempat ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian, ujian lewat pasangan, lewat anak, lewat orang tua, lewat tetangga, lewat pekerjaan. Wih, ujian. Itu hakikat yang pertama yang berkaitan dengan tema kita, maaf aku goyah. Sehingga Anda sudah punya judul yang tepat tentang dunia ini. Dunia, tempat ujian. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan tema yang bisa kita masukkan ke dalam pikiran agar menjadi judul tentang dunia dan ujian. Yang kedua apa? Segala sesuatu di dunia ini tidaklah kekal. Segala sesuatu di dunia ini tidak kekal. Bahagia Anda sementara. Sedih Anda pun sementara. Kesehatan Anda sementara. Sakit pun sementara. Maka ada kalimat setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Karena apa? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Apa yang dimaksudkan di sini? Allah gilir semuanya. Nah, maka dengan itu tidak ada suatu apapun di dunia ini yang kemudian apa ya? Akan langgeng. Saya kasih satu cerita. Ada satu cerita hikmah yang luar biasa. TikTok masih mendengarkan saya? Masih ya, aman. Instagram bagaimana Instagram? Aman ya. TikTok terlalu dekat view-nya tat. Hah? Enggak juga? Oh iya. Anda agak mundur dikit dari layar HP Anda. Ya, saya khawatir Anda begini. Iya. Jauhin dikit. Jauhin dikit gini. Agak jauh dikit gini ya. Agak jauh dikit gini. Atau kalau perlu Anda lari 1 kilometer, HP-nya ditinggal di situ. Enggak. Bismillah. Tapi terima kasih masukannya ya. Sudah begini, ada satu cerita hikmah ini. Ada seorang pengrajin perhiasan emas. Dia terkenal di daerahnya. Setiap perhiasan emas yang dia bikin, dia tidak bikin 2 kali. Jadi dia nggak bikin 2 kali. Jadi artinya betul-betul limited edition. Kalau sekarang ya seperti apa ya? Seperti butik gitu ya. Seperti apa? Butik. Sudah. Ada satu orang kaya yang kemudian pesan cincin. Pesan cincin. Lalu orang kaya itu ditanya, engkau mau model cincin yang seperti apa? Ya, astagfirullah, iya, cincin nggak pakai, jam nggak pakai. Ya Allah. Tapi saya biasa ada cincin di sini. Kok pas tidak ada juga ya? Ini pengrajin cincin ini didatengin orang kaya. Dibilang apa sama orang kaya itu? Bikinkan untukku cincin yang spesial. Tapi yang spesial di sini bukan bentuknya. Tapi apa? Aku minta engkau menuliskan kalimat hikmah. Yang kalimat hikmah ini adalah kalimat hikmah yang terbaik yang merupakan ringkasan dari kehidupanmu. Oh, ini keren. Jadi dia ngomong sama tukang cincin itu, karena pengrajin cincin ini juga, dia bukan sekedar pengrajin cincin, tapi dia adalah ahli hikmah. Maka orang kaya itu bilang, aku bayar dengan harga berapapun yang kau minta. Aku bayar, berapapun yang kau minta. Cincinnya biasa aja. Tapi kemudian saya minta di balik cincin itu, engkau tuliskan kalimat hikmah terbaik yang engkau punya, dan itu merupakan rangkuman dari kehidupan di dunia ini. Sudah, kata tukang cincin, aman, saya buatkan untukmu. Saya buatkan. Subhanallah, apa yang terjadi? Ketika dibilang saya buatkan, maka setelah lewat sepekan, itu oleh orang kaya didatengin, mana cincinku? Dibilang belum selesai. Bukan masalah cincinnya, tapi kalimat hikmahnya. Subhanallah. Sampai sebulan,
Kemudian orang kaya itu datang lagi ke tukang cincin tadi. Mana cincinku? Dia bilang, belum selesai, belum ketemu kalimat hikmahnya. Sampai pada satu titik, cincin itu diberikan oleh pengrajin tersebut kepada orang kaya yang memesannya. Lalu orang kaya itu penasaran, apa kalimat hikmah yang tertulis di cincin ini? Yang ini merupakan rangkuman kehidupan manusia di dunia. Ini rangkumannya. Dan kalimat hikmah ini pasti singkat betul. Karena dia terukir di balik cincin yang tentu tidak terlalu besar. Maka singkat tapi bermakna yang sangat-sangat dalam. Ternyata tulisan di balik cincin itu apa? Hadza sayazulu. Hadza sayazul. Itu tok tulisannya. Hadza sayazul. Ini pun akan berakhir. Kalimatnya hanya itu. Ini pun akan berakhir. Orang kaya ini kemudian merasa, apa ini? Ini kalimat hikmah model apa? Ini pun akan berakhir. Saya minta kalimat hikmah yang betul-betul keren. Maka tukang cincin itu mengatakan, kamu perhatikan saja, kamu perhatikan. Nanti seiring berjalannya waktu, engkau akan tahu bahwa kalimat ini adalah hikmah terbaik yang merupakan rangkuman kehidupan. Betul. Mulai berjalan waktu. Apa yang terjadi? Subhanallah. Anak dari orang kaya itu meninggal dunia. Wah, sedih betul dia. Sedih luar biasa dia. Setelah dia sedih, dia buka itu cincinnya. Hadza sayazul. Ini pun akan berakhir. Tenang dia. Oh iya, kesedihan ini akan berakhir. Dan ternyata betul, kesedihan itu hilang seiring berjalannya waktu. Di suatu saat yang lain lagi, bisnisnya dia meledak. Luar biasa suksesnya. Bahagianya minta ampun ini orang. Kemudian, ketika dia sedang bahagia-bahagianya, apa yang terjadi? Dia baca tulisan di cincin tadi. Hadza sayazul. Ini pun akan berakhir. Dia mulai mengurangi kebahagiaannya karena dia tahu kebahagiaan ini tidaklah selamanya. Dan benar, seiring berjalannya waktu, kebahagiaan itu mulai berkurang. Dan lama-lama hilang. Sampai pada ending terakhirnya, orang kaya itu memahami. Apa yang dia fahami? Dia mulai memahami, ternyata kehidupan di dunia ini pun akan berakhir. Hadza sayazul. Nah, maka dua poin utama ini di awal sebagai pembuka. Ketika Anda itu mulai mengatakan, maaf, aku goyah. Apa artinya? Ya memang kita ini manusia biasa, jemaah. Nggak usah lah sok-sokan jadi kayak robot. Sok-sokan jadi kayak kayak nabi. Bahkan nabi pun nggak seperti itu. Kemudian sok-sokan seperti orang yang, wah saya ini udah orang akhirat, bukan orang, enggak. Kita ini podo kabeh. Anda yang menyaksikan lewat YouTube, Anda yang menyaksikan lewat Instagram, Anda yang menyaksikan lewat Facebook, Anda yang menyaksikan lewat TikTok. Kita sama. Kita ini adalah manusia yang ketika diuji merasa nggak suka. Ya itulah kita ini. Nah maka sekarang, dengan tema ini, kita akan memberikan gambaran, maaf aku goyah. Artinya ketika sisi manusiawi itu muncul, apa kemudian yang harus kita lakukan? Saya kasih contoh. Ketika putra, salah satu ya, putra dari An-Nabi SAW meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah Muhammad SAW menangis di atas makam putranya tersebut. Rasulullah menangis. Ketika Rasulullah SAW menangis, ini kan manusiawi banget. Sebagian dari sahabat Nabi itu merasa aneh. Loh, Nabi kok nangis? Nabi kok nangis? Apa yang terjadi? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, atabki wa anta nabi? Apakah engkau menangis sementara engkau itu seorang nabi? Nah, coba lihat. Jadi ada perbedaan ekspektasi antara Nabi Muhammad SAW yang dibilang di dalam Al-Quran, Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Dengan yang dilihat oleh para sahabat, Nabi itu harus heroik.
Nabi itu superhero. Nabi itu adalah sosok yang tidak boleh ada kurangnya. Wah, kan begitu. Subhanallah. Maka ditanya oleh sahabat Nabi, "Atabki wa anta nabi?" Apakah engkau menangis sementara engkau adalah seorang nabi? Apakah engkau menangis padahal engkau ini seorang nabi? Maka jawabannya Rasulullah yang kurang lebih secara maknanya, menangis itu adalah rahmat Allah. Menangis ini adalah tanda bahwa aku atau di dalam hatiku tersimpan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rahmat itu aku merasakan kesedihan dengan wafatnya putraku ini. Nah, sekarang jamaah, kita mulai masuk, ada 3 step. Ada 3 step itu apa? Step itu kejang itu ya. Ada 3 tahapan. Langkah, ada 3 tahapan. Ada 3 langkah yang kemudian bisa menjadikan kita ketika muncul sisi manusiawi itu ketika kita sedang diuji, maka sisi manusiawi itu tidak menguasai dan tidak mengalahkan kewarasan serta keimanan kita. Nah, gini ya. Begini. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai ujian itu berat, maka tentu tidak ada ujian yang tidak berat. Dalam keadaan kita tahu, terkadang ujian itu datangnya tanpa kompromi. Gak pakai kompromi. Dia datang seketika, dia datang bahkan tanpa kita pernah memprediksi dia bakal hadir dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang ujian itu muncul di waktu yang untuk kita. Bukan sekarang waktunya, gitu loh. Kita menganggap, loh kok sekarang? Ini pas lagi ada ini, lagi ada itu, lagi repot ini, lagi repot itu. Kok ketambahan dengan ujian ini? Nah, maka sekarang begini. Akan muncul penyakit-penyakit yang akan menggerogoti hati kita ketika ujian itu awal muncul. Yang nomor 1. Ini kotorannya dulu ya. Biasanya apa? Langsung su'udzon kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamata wal'afiyah. Ini bahaya ini. Ketika ujian itu datang tiba-tiba. Di waktu yang untuk kita kok sekarang? Di waktu yang kita menganggap tidak tepat saat ini waktunya gitu loh. Itu biasanya muncul pertama kali apa? Allah jahat. Na'udzubillah. Allah maha baik, subhanallah. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ. Adapun manusia. Idza mabtalahu rabbuhu, ketika dia sedang diuji oleh Tuhannya. Apa itu ujiannya? Fa akramahu, Allah memuliakannya. Wa na'amahu, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan kepadanya. Maka dia mengatakan, Rabbi akraman. Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Tapi tidak berhenti sampai situ. Ketika muncul ujian yang lain, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila dia diuji, apa ujiannya? Allah menyempitkan rezekinya. Maka dia mengatakan rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan diriku. Kalla, enggak begitu kata Allah. Tidak begitu. Mulia dan hina itu patokannya bukan dunia. Nah, maka ada orang-orang yang kemudian ketika muncul masalah seperti itu, sisi manusiawinya keluar, kemudian dia suudzon kepada Allah. Jangan, nomor 1. Nomor 2, kotoran yang biasanya muncul sebelum kita nanti ngomong 3 obatnya. Kotoran yang muncul yang kedua adalah merasa kecewa dengan Allah. Ayo, pernah apa enggak? Merasa kecewa dengan Allah. Ya Rabbi, tahajud gak pernah putus, puasa Senin Kemis istiqomah, baca Al-Quran rutin, sedekah, silaturahim, berbakti kepada orang tua, tidak pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan besar. Tapi kenapa tiba-tiba muncul ujian seberat ini ya Allah? Kecewa.
Dia merasa kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa seakan-akan ibadahnya selama ini tidak ada artinya di dalam pandangan Allah taala. Ini penyakit. Siapa yang bisikin? Setan, ditiup sama setan. Supaya kita itu masuk rasa kecewa loh. Terus apa manfaat dari ibadahku selama ini? Jangan gitu dong Ustadz, saya kesindir. Yo sama, ini kan buat kita bareng-bareng ya. Ini buat kita bareng-bareng. Jadi, saya tidak sedang nyeramain Anda yang di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Tapi kita sedang berbicara tentang keadaan kita. Kita mau bangkit bareng-bareng. Kita mau baik bareng-bareng. Kita mau sempurna bareng-bareng. Dan endingnya kita pengen masuk surga bareng-bareng juga. Nah, ada orang yang kecewa. Dia kecewa dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam artian dia murka. Dia menganggap ibadahnya tidak ada artinya. Kemudian yang ketiga, muncul penyakit hati yang lain. Apa itu? Putus asa. Nah, udahlah. Kalau memang saya sudah sebaik ini, saya sudah setaat ini, saya sudah senurut ini dengan Allah. Sampai mengucapkan, sabar tanpa tepi, taat tanpa tapi. Bukan sabar saya ini ya Allah, tidak ada tepinya ya Allah. Dan saya taat kepadamu ya Allah, tidak pakai tapi. Akan tetapi mengapa ujian ini datang? Kemudian dia dibikin apa? Putus asa. Sampai pada akhirnya, dia meninggalkan ibadahnya. Dia meninggalkan kebaikannya. Karena dia merasa, loh toh saya baik oleh Allah dibalas seperti ini. Dan yang terakhir, yang paling parah, ketika ujian itu muncul, maaf aku goyah. Itu sampai ada orang-orang yang bunuh diri. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sampai ada seorang sahabat. Sampai banyak dari kalangan, bukan banyak, ada satu cerita di kalangan sahabat Nabi yang dia itu bersiap untuk ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia siap-siap mau ikut perang. Setelah dia bersiap ikut perang, apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, saya lagi di fase ini Ustadz, tapi saya terus berusaha husnudzon, tetap ibadah, malah lebih meningkatkan ibadah. Keren. Ya begitu. Harusnya begitu. Kita saling menguatkan. Sudah? Rasulullah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bersiap untuk perang ini bersama Rasulullah, Rasul mengatakan, huwa min ahlin nar. Orang ini adalah penghuni neraka. Iya, diangkat Ustaz. Diangkat. Tutup. Orang ini adalah penghuni neraka. Sahabat yang lain merasa kecewa. Bukan kecewa ya. Sahabat yang lain merasa penasaran. Penasaran banget dia. Setelah dia penasaran, apa yang dia lakukan? Kok bisa? Dia berangkat jihad. Dia adalah sahabat Nabi. Kok Nabi mengatakan orang ini penghuni neraka? Akhirnya diikuti sama dia. Karena dia penasaran. Masa kemudian ada orang berangkat jihad yang diharapkan adalah surga, yang diharapkan adalah ridho dari Allah. Kok bisa Rasulullah mengatakan orang ini adalah penghuni neraka? Diikuti sama dia, diikuti. Setelah diikuti, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Dia masuk dalam peperangan, dia perang. Sampai dia tertusuk dengan lemparan tombak musuh. Dilempar dari jauh. Masuk pas mengenai bagian jantungnya. Tapi ternyata ujung tombak itu tidak terlalu masuk, sehingga menjadikan jantungnya dia tidak langsung pecah dengan itu. Sehingga kematian itu terasa berat untuknya. Ini sahabat semakin penasaran. Dia ditembak oleh musuh dengan tombaknya. Kok Rasul mengatakan dia penghuni surga? Apa yang terjadi? Penghuni neraka. Kok Rasul bilang dia penghuni neraka? Ternyata di detik-detik terakhir kehidupannya, Anda cek hadis yang sahih ini, itu sahabat menusukkan tombak tersebut yang tidak terlalu masuk ke dalam jantungnya, itu ditusukkan dengan keras dan diputar olehnya. Masuk dan diputar. Dan akhirnya dia wafat, bukan karena tombaknya musuh, tapi dia wafat dalam keadaan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu ardahu yang mengikuti
mengatakan apa? Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar dengan ucapannya. Nah, itu beberapa penyakitnya. Suudzon, kecewa karena anggapannya ibadah kok nggak ada manfaatnya, putus asa, akhirnya dia meninggalkan ibadahnya, bahkan sampai bunuh diri. Nah, sekarang jamaah, apa obatnya ketika maaf aku goyah? Apa obatnya? Kok dibilang maaf aku goyah? Ternyata subhanallah, goyahnya hati ketika mendapatkan ujian dari Allah itu perlu menjadi renungan kita. Perlu menjadi apa? Renungan kita. Apa itu? Ada satu hadis di mana ada seorang perempuan menangis di atas makam anaknya yang baru saja wafat. Nangis ibu di atas makam anaknya. Nangis. Sedih banget ditinggal wafat oleh anaknya. Ketika dia sedang menangis seperti itu, apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, Rasulullah melihat perempuan ini menangis dan Rasul menganggap ini harus diluruskan. Maka oleh Rasulullah diingatkan, ya ummah, isbiri wahtasibi. Bu, yang sabar. Bu, yang sabar. Yang sabar. Dan mintalah pahala kepada Allah atas ujian yang sedang menimpa dirimu. Sabar, dan mintalah ujian dan mintalah pahala dari Allah atas ujian tersebut. Perempuan itu marah dia. Ketika dia marah, dia tidak tahu bahwasannya yang berbicara di hadapannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengucapkan kalimat yang berat sekali. Apa kalimatnya? Tunggu sesaat lagi. Nah, ini ada iklannya ini. Tunggu sesaat lagi. Kami mau promosikan program Ramadan kami bersama Yayasan Sayap Dakwah Organizer. Tadi malam menjelang tidur jamaah, menjelang tidur. Masya Allah. Saya berbesmili. Berbesmili itu apa? Berbesmili itu artinya apa ya? Nangis. Nggak terasa air mata itu tiba-tiba nangis keluar. Karena apa? Saya melihat program yang Anda buat, yang teman-teman semua berkontribusi di dalamnya, yaitu memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita di Aceh, itu dibagikan oleh tim kami yang ada di Medan, dan subhanallah, ini gimana caranya biar mereka lihat videonya ini? Nanti kita upload ini di Instagram, TikTok, lihat. Itu, lihat, antum lihat ini. Dibagikan kepada orang-orang yang betul-betul rumahnya hancur. Gimana? Nggak kelihatan? Ya apa? Kelihatan sudah? Kepada ibu-ibu tua yang kemudian mereka tidak tahu harus makan apa. Coba lihat ini. Ini kita bagikan ini. Masya Allah. Sampai kemudian saya melihat, ya Allah, alangkah beruntungnya orang-orang yang ikut di dalam program ini. Mereka hanya cukup dengan mengeluarkan uangnya, dan ternyata dari uang itu menjadi manfaat yang besar. Untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Aceh. Nah, maka untuk program berbuka puasa di Aceh, ini hanya tersisa kurang cuma 3 hari saja. 3 hari. Jadi sisa tanggal 27 Ramadan, 28 Ramadan, 29 Ramadan. Atau antum tunjukin di TikTok ya. Coba lihat yang menyaksikan via TikTok, lihat. Masya Allah. Ini saya tunjukkan yang menyaksikan via YouTube. Ini lihat dulu YouTube. Biar sama-sama kita lihat, karena ini kajian nggak harus terlalu formal lah. Oh, coba lihat. Antum bisa tampilkan ya? Ya. Ini untuk YouTube ditampilkan. Coba tapi agak nge-lag memang ya, karena antum mau tampilkan itu ya. Ini nih sama Mas Arif akan ditampilkan. Masya Allah. Ngelihatnya itu berbesmili jamaah. Itu antum lihat dulu. Di samping layar antum itu. Ini ada waktu sekitar 2 menit. Kita jeda sebentar. Ini pemirsa cek. Lihat. Bagaimana betul-betul kita serahkan bantuan yang Anda berikan, yang Anda berkontribusi di dalamnya, ke tempat-tempat yang kita nggak bisa bayangkan tempat-tempat itu didatangi oleh tim kami. Subhanallah. Ini rumahnya Anda lihat sudah hancur lebur seperti itu.
Dalam keadaan mereka berpuasa, mereka tidak tahu buka puasanya dengan apa. Dan kita pun sedih, mereka sahurnya apa jemaah? Lihat itu di layar itu. Ya kita aja yang ngelihat aja sedih. Apalagi mereka yang di sana, subhanallah. Antum lihat anak kecil itu kan. Kemudian lihat itu. Ini salah seorang tim kami berjalan menyusuri lumpur bekas banjir untuk memberikan ke warga yang rumahnya sudah, sampai dia bilang apa? Tak ada lagi rumah saya, Pak. Waduh, ya Allah. Kalimat tak ada lagi rumah saya, Pak, itu dalam keadaan saya sedang di atas kasur menjelang tidur. Ya Rabbi. Lihat. Ini ibu yang satu ini yang mengatakan tak ada lagi rumah saya, Pak. Nah, program ini jamaah kita jalankan selama bulan Ramadan. Kita jalankan selama bulan Ramadan. Kita akan membersamai mereka 30 hari full. Kita bersamai mereka. Dan bahkan setelah Ramadan ini selesai, kita akan terus bersinergi dengan teman-teman yang ada di Medan, yang ada di Aceh, untuk kemudian membuatkan rumah-rumah hunian bagi mereka. Dan semoga dengan ikhtiar kita ini, Allah memberikan balasan yang luar biasa untuk kita dunia sampai akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kami mengajak kepada teman-teman, apabila ada keluasan rezeki, apabila Anda memiliki rezeki yang oleh Allah diberikan secara luas, maka silakan Anda masukkan sebagian saja. 20.000, 50.000, 200.000, 5 juta. Dan subhanallah kami beberapa hari ini dikejutkan dengan donasi yang jumlahnya itu, waduh, sampai buat kita ini iri. Ada yang donasi 100 juta tanpa konfirmasi. Ada yang ngasih 20 juta. Ada yang ngasih langsung melalui kami 30 juta. Ada yang ngirim 10 juta. Ya Allah. Inilah betul-betul dibilang bulan fastabiqul khairat. Ini lihat yang di TikTok coba. Itu linknya. Silakan Anda cek yang di TikTok. Berbagi link yang ada di bio. Nah, sekarang silakan masuk ke bio terlebih dahulu. Nanti ada linknya di sana. Anda klik, nanti dapat Anda insya Allah. Nah, sudah. Kita lanjutkan. Maka perempuan tadi yang menangis ketika anaknya wafat, di atas kuburnya ibu itu menangis. Rasulullah mengatakan, wahai ibu yang sabar, Bu. Yang sabar. Bu, yang sabar, Bu. Terus apa? Ketika sabar tadi tidak mampu dia lakukan, maka dia mengucapkan satu kalimat yang berat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu mengatakan, innaka lam tusib bi musibati. Wahai laki-laki yang berbicara, dia tidak tahu kalau itu adalah Nabi Muhammad. Engkau tidak terkena musibah yang musibah itu mengenaiku. Maka dengan ringannya engkau mengucapkan kepadaku untuk sabar. Dan ternyata diberitahu bahwa ternyata yang ngomong tadi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan itu berlari mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu, apa yang terjadi? Dia mengatakan, ya Rasulullah, al-ana asbir. Ya Rasul, sekarang aku sabar. Maka Rasulullah mengatakan apa? Tidak, kamu tidak sabar. Karena apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu muncul dan kesabaran itu dianggap sukses 'inda sadmatil ula. Di saat pukulan yang pertama. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa Ustadz caranya untuk kita bisa terselamatkan dari sisi manusiawi itu? Bagaimana caranya? Maaf aku goyah. Apa caranya biar tidak goyah seterusnya? Maka ada 3 step. 3 tahapan. Tahapan yang pertama. Kalaulah memang Anda tidak kuat dengan ujian yang begitu berat, minimal tahapan yang pertama, diam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan beriman dengan datangnya hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau tidak mampu, lebih bagus diam saja.
Termasuk ketika terjadi musibah. Apabila kemudian kita merasa tidak mampu menghadapi musibah ini dengan kalimat-kalimat yang baik, seperti kalimat innalillah, seperti kalimat la ilaha illallah, seperti kalimat subhanallah, subhanaka la ilmal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Anda tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat itu dan Anda khawatir terucap kalimat yang dibenci oleh Allah, bagaimana caranya? Pertama, diam. Diam. Tahan diri. Tahan. Beberapa saat. Diam dulu beberapa saat. Yang insya Allah dengan diamnya Anda itu, Anda akan terselamatkan dari murkanya Allah. Karena apa? Karena ternyata, bagaimana ya? Karena ternyata ketika Anda diuji, Anda tidak ridho dengan Anda mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Nah, itu dulu yang pertama. Diam dulu, diam. Tahan diri. Nangis, silakan nangis. Keluarkan air mata Anda sebanyak-banyaknya. Tapi lisan ditahan. Jangan sampai mengatakan, Allah jahat, Allah tidak adil, Allah benci kepadaku. Hati-hati, karena apa? Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Ta'ala. Di dalam hadis qudsi, aku, kata Allah Ta'ala, senantiasa sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, setelah kita diam beberapa saat ini, apa berikutnya? Poin kedua, paksa lisan Anda untuk berzikir. Sampai kalimat zikir itu rasanya masuk ke dalam hati. Paksa hati Anda untuk berzikir. Karena apa? Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang hatinya jinak dengan zikir. Hatinya lembut dengan zikir. Hatinya tenang dengan zikir. Sampai dikatakan oleh Allah dalam ayat tersebut, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, memang dengan berzikir kepada Allah, maka hatimu akan merasa tenang.